Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Sahabat yang budiman, salah satu pertanyaan penting untuk kita refleksikan terkait dengan studi-studi teologi pada umumnya adalah sejauh mana teologi itu memiliki manfaat dalam hidup manusia ketika berhadapan dengan berbagai macam tantangan hidup yang konkret. Sering orang punya pemandangan bahwa teologi adalah ilmu yang abstrak. Teologi berbicara tentang sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang bersifat nanti, masa depan, berkait dengan yang ilahi, yang rohani, yang spiritual. Sehingga teologi dirasa menjadi ilmu yang jauh dari kenyataan yang dihidupi oleh manusia sehari-hari. Apakah tuduhan itu tepat ketika kita hendak mempertanggungjawabkan teologi sebagai ilmu yang juga berbicara tentang dimensi kekinian dari manusia yang berhadapan dengan berbagai macam tantangan hidup yang nyata? Sahabat yang budiman, seorang teolog Asia yang bernama Chuan Sheng Song mencoba memperbaiki cara pandang kita tentang apa yang dimaksud dengan teologi. Memang dari definisi kata, teologi berasal dari kata theos dan logos, dan sebagaimana kita bisa menerjemahkan secara mudah, ada biologi, antropologi sebagai ilmu yang terkait dengan hidup manusia, ilmu yang terkait dengan manusia. Maka teologi sering dikatakan ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Ia yang besar, yang menciptakan langit, bumi, manusia, dan segala isinya. Pandangan ini, teman-teman yang budiman, sebetulnya tidak salah pada dirinya, karena memang definisi dari teologi adalah ilmu tentang Tuhan. Tetapi kalau kita mentah-mentah terjemahkan teologi sebagai definisi klasik seperti itu, maka kita tidak punya ruang yang kaya dalam rangka kita menemukan insight, menemukan wawasan bahwa teologi adalah ilmu yang terkait dengan hidup manusia, terkait dengan dimensi kekinian dan berbagai macam tantangan hidup yang kita hadapi hari ini. Dan disinilah Chuan Sheng Song menolong kita bahwa teologi adalah ilmu yang berhubungan dengan problematic humanity, yaitu problem kemanusiaan, yang hari ini antara lain misalnya kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Bagaimana teologi berbicara tentang problem manusia yang secara nyata berhadapan dengan tantangan, kepahitan, bahkan dampak kematian yang dihasilkan dari paparan corona yang menelan korban begitu luar biasa dalam hidup kita. Karena itu, teman-teman, selain kita perlu mengubah definisi baru teologi menjadi ilmu tentang manusia yang bermasalah, tetapi karena ia berangkat dari perspektif sebagai orang beriman, ia ingin menyelesaikan masalahnya itu bersama dengan Tuhannya. Dan dalam rangka berteologi, Tuhan diimani sebagai Tuhan yang berinkarnasi dalam setiap problem manusia dan ingin memberikan solusi, jalan keluar. Dan karena itu, teologi kemudian menjadi ilmu yang mampu juga turut berkontribusi menyelesaikan berbagai macam problem manusia dengan pertama-tama mengubah definisi bukan ilmu tentang Tuhan, tetapi ilmu tentang manusia yang bermasalah, dan manusia itu ingin menyelesaikan dengan kekuatan iman
yang ia tujukan kepada yang ilahi, Tuhan atau Allah. Yang kedua, teman-teman yang budiman, teologi juga menjadi ilmu yang dapat memberi kontribusi dalam hidup manusia. Ketika kita bisa keluar dari pandangan yang lama sekali, yang klasik, yang berasal dari abad pertengahan, bahwa teologi adalah ratu ilmu-ilmu, atau Regina Scientiorum, atau the Queen of Science, yang karena mendudukkan diri sebagai ilmu yang mampu menjawab semua persoalan, akibatnya teologi tidak mampu berdialog dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Hari ini, teman-teman yang budiman, ilmu harus rendah hati, menjadi ilmu yang bersifat lintas bidang, lintas konteks, bahkan lintas-lintas yang lain, yang ingin memastikan bahwa kita membutuhkan perspektif dari cabang ilmu yang lain, agar teologi mampu membingkai, membaca, memahami realitas secara lebih utuh, lebih komprehensif, dan pada akhirnya solusi yang ditawarkan teologi juga mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Karena itu teologi tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus dibantu, dia harus berdialog, dia harus terbuka dengan cabang-cabang ilmu yang lain, agar solusi yang ditawarkan teologi itu juga solusi yang memberi kontribusi bagi hidup manusia di hari ini. Nah, catatan itu, teman-teman yang budiman, akan memandu kita untuk memahami perjalanan dari teologi ke depan. Definisi yang baru penting sekali dalam rangka kita mendudukkan fungsi teologi, tugas teologi, yaitu menyelesaikan problem kemanusiaan berangkat dari perspektif iman tertentu, tetapi sekaligus juga teologi harus menjadi ilmu yang lintas bidang, lintas konteks, lintas ilmu, sehingga apa yang dikerjakan oleh teologi mampu memberi kontribusi dan turut menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan tantangan yang dihadapi manusia pada hari ini. Demikian catatan saya terkait dengan mengapa kita berteologi dan apa tugas teologi yang relevan, fungsional di hari ini. Sampai berjumpa kembali.